Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dilimpahkan berkah pada hari ini. Nah, di hari ini, di hari yang cerah ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Abah Mursid selaku area operation manager area Solo untuk bisa ngobrol. Di acara ngobrol bareng sambil menunggu buka puasa. Nah, di kesempatan hari ini kita akan ngobrol dengan tema yaitu bekerja sebagai nilai ibadah. Nah, langsung aja kita akan ngobrol bareng dengan Abah. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Baik. Nah, di hari ini kita mau ngobrol santai nih Mbak, yaitu tentang bekerja bernilai ibadah. Mungkin dari Abah nih ada masukan buat kita para youngster atau mandirian di area Solo, seperti apa sih bekerja dengan ibadah itu? Baik, saya julin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Mahi dengan Anin, terima kasih sudah kunjungin saya. Baik, mungkin bisa saya sharingkan tentang bagaimana sih yang namanya bekerja itu mendapatkan nilai ibadah. Islam itu mendorong umatnya untuk giat bekerja dan mencari nafkah sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kemuliaan kehidupannya. Di samping itu juga Allah sangat membenci umatnya itu kalau dia berpangku tangan dan bermalas-malasan. Sehingga kenapa Allah itu membenci? Karena kalau orang malas itu akan membebani orang lain seperti itu. Dan Islam juga di sini memberi kebebasan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan, sehingga apa yang dikerjakan mudah dilaksanakan dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan dapat nilai pekerjaan yang luar biasa tentunya seperti itu. Di samping itu juga Islam memberikan batasan-batasan atau nilai-nilai yang harus dijalankan oleh umatnya. Bagaimana supaya pekerjaan yang dilakukan itu bisa bernilai ibadah. Jadi akan mendapatkan dua kali keuntungan. Yang pertama kebahagiaan dunia, juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa itu nilai yang harus kita jalankan? Ada 4. Yang satu adalah niat. Yang kedua, pekerjaan itu harus halal. Yang ketiga, pekerjaan itu sesuai dengan profesionalisme. Kemudian yang keempat, nggak boleh kita mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Namun demikian, Islam itu memberikan batasan-batasan atau prinsip-prinsip kepada umatnya untuk menjalankan pekerjaan itu agar bernilai ibadah. Malah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang bekerja dengan orang yang berjihad itu sama kedudukannya. Luar biasa. Mungkin Abah bisa membacakan firman Allah surat Al-Mujammil surat 73 ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dilanjut dengan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Jadi kedudukan antara bekerja mencari nafkah dengan jihad itu kedudukannya dipandang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mensejajarkan orang yang bekerja dengan orang yang berjihad itu sama. Begitu luar biasanya orang yang bekerja. Tapi kembali lagi kepada awal
awalnya tadi pertanyaan atau yang minta di-sharing tentang bagaimana bekerja itu bisa mendapatkan bernilai ibadah. Ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah niat, yang kedua halal, yang ketiga profesional, keempat adalah tidak boleh mengabaikan kewajiban yang lain. Nah, di sini Abah akan mengupas tentang satu-satu tentang nilai-nilai daripada yang dibuat aturan-aturan tadi. Yang pertama ada tentang niat. Nah, tentang niat jelas di kalangan Islam Muslim itu selalu membaca hadis tentang soal niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya sayang kalau kita melangkahkan kaki dari rumah tidak niat untuk bekerja kita itu mengharap keridhaan dari Allah, itu sayang sekali. Sama dengan sholat tiap hari. Setiap hari kita sholat 5 waktu, semuanya pakai niat. Sholli fardu, nah, sholat zuhur, asar, semua pakai niat. Enggak sekali niat, tiap hari niat. Sama kita pada saat di bulan puasa ini, puasa Ramadan, tiap malam kita harus niat. Nggak bisa sekali. Sama dengan kita selalu bekerja itu tiap hari harus diniatkan pada saat kita melangkah. Kita mau bekerja, niatkanlah bahwasanya bekerja ini mudah-mudahan lancar dan bernilai ibadah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu penting. Yang kedua, tentang halal. Abah akan membacakan satu ayat firman Allah, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi jelas di sini diminta kita makan rezeki yang baik-baik saja. Jadi kita harus menghindarkan hal-hal yang buruk, yang haram. Contoh, kita harus bekerja tempat yang baik-baik, tidak bekerja di tempat maksiat, tidak bekerja di tempat kejadian, tidak bekerja di tempat produksi-produksi yang haram-haram seperti minuman keras dan sebagainya. Kita upayakan tidak bekerja di situ. Kemudian kita juga hasil dari jerih payah kita juga tidak berasal dari uang dari judi, uang dari curang, uang dari mencuri dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus halal. Ya, jelas ya di sini ya. Satu supaya kerja kita bernilai ibadah. Yang pertama adalah tadi niat. Yang kedua harus halal. Nah ini yang ketiga nih. Yang ketiga tadi kita sampaikan profesional. Profesional itu seperti apa? Ya, sesuai dengan tanggung jawabnya kita kepada institusi atau pekerjaan kita, sesuai dengan kemampuan dan ranahnya. Bekerja dengan baik, justru kalau menurut saya kerja itu tidak cukup baik, harus luar biasa. Supaya apa? Hasilnya luar biasa. Dan tidak boleh juga bekerja itu salah. Kita harus belajar, harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar agar pekerjaan kita itu tidak salah. Jadi tanggung jawab melekat pada diri kita agar pekerjaan kita itu profesional. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak melupakan kewajiban yang lain. Nah, dalam bekerja ini jelas bekerja itu adalah ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang harus kita laksanakan.
Apa itu? Pada saat kita bekerja, dengar azan, waktu sholat tiba, upayakan kita segera sholat, karena itu ada kewajiban kita juga, kewajiban utama bagi umat Islam. Pada saat kita menerima gaji, kita keluarkan zakatnya, seperti itu, dan lain-lain, banyak lagi. Pada saat kita di bulan puasa wajib berpuasa Ramadan, bukan berarti kita berhenti bekerja, tetap bekerja dan tetap berpuasa. Nah, itu yang saya namakan tadi, bekerja tidak mengabaikan pekerjaan, kewajiban-kewajiban yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Nah, inilah yang harus kita laksanakan, 4 hal yang harus kita jalankan agar apa? Agar pekerjaan kita bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, kita mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan bahagia di dunia, mendapat kesuksesan, dan juga bahagia di akhirat. Itu harapan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan nilai ibadah dari pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, Mas Mahin, Mbak Anin. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Oke, terima kasih buat sharingnya itu luar biasa banget ya. 4 hal yang harus paling kita miliki lah untuk kita sehari-hari. Apa aja tadi coba? Yang pertama adalah niat, Ya. kemudian halal, Ya. profesional, Ya. dan jangan lupa melakukan kewajiban kita. Ya. Jadi 4 hal ini harus kita Ya. tanamkan ya, Pak Hmm. Baik. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Anin? Ada, tadi mau nanya, tadi kan ada 4 hal untuk kita bekerja agar bernilai ibadah. Ada satu poin yang ingin Amin tanyakan mengenai profesional. Bekerja adalah sesuatu kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Nah, gimana sih cara untuk merealisasikan kata profesional itu di kehidupan kita? Baik. Untuk bekerja lebih baik. Sip. Berarti Mbak Anin tadi itu betul-betul menyimak ya. Dia menanyakan tentang poin 3, profesional. Bagaimana merealisasikan menjalankan tentang profesional. Baik, Mbak Andin, bagaimana supaya kita bisa bekerja profesional? Ada 5 hal. 5 hal itu adalah, yang pertama adalah kita harus bekerja luar biasa. Nggak boleh kita kerja itu biasa-biasa saja. Sesuai dengan kewenangan kita, ranahnya kita bekerja, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tentu harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Agar kita dinilai luar biasa. Hasilnya juga luar biasa. Yang kedua, dalam bekerja itu kita tidak boleh salah. Kita meminimalisir kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar. Banyak belajar. Kalau di kita di Bank Mandiri tentu baca PTO, SPO, dan lain-lain. Yang ketiga, haram hukumnya curang, berbuat curang. Haram hukumnya melakukan fraud. Yakin dan pasti fraud itu akan ketahuan. Ini institusi perbankan di tempat kita ini sangat kuat dalam kontrolnya. Jadi kalau umpamanya kita sudah melakukan fraud, ya tunggu aja yang kita dapatkan apa. Pasti yang kita dapatkan adalah hukuman. Ya. Kalau tidak melanggar hukum pidana, kita pasti dipecat. Tapi kalau sudah melanggar hukum pidana, akan berurusan dengan kepolisian, ya, dan akan mempermalukan teman-teman bekerja juga keluarga. Jadi dilarang hukumnya fraud. Yang keempat, jaga komunitas. Di kita ada satu hati satu mandiri, itu jelas bahwasanya kita harus saling mendukung, satu mandirian. Jadi kita harus menjaga, harus guyup dan sebagainya. Supaya apa? Kalau udah guyup supaya kita bahagia. Kalau udah bahagia tentunya kita menjadi orang-orang yang produktif. Yang kelima tentunya ibadah dan berdoa. Itu yang kelima ini harus kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dan orang yang profesional. Mungkin itu yang bisa saya jawab tentang profesional yang Abah tahu. Seperti itu.
Jadi selain 4 tadi, tambah lagi ya Bah ya, ada Ya. 5 ya. Kita bekerja tidak boleh salah. Pertama, kerja harus luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, tidak boleh Tidak salah. salah. Haram hukumnya fraud. Fraud. Jaga komunitas, satu hati satu mandiri. Tuh. Yang kelima adalah ibadah. Ibadah. Tuh. Jadi sore ini kita dapat ilmu banyak ya Bah ya, dari 4 sampai 5 poin yang harus kita tanamkan sebagai seorang milenial di zaman sekarang dalam bekerja. Nah, cukup sekian acara ngabur kita di hari ini bersama dengan Abah Mursyid. Nah, nantinya akan ada acara ngabur-ngabur lainnya dengan para tokoh-tokoh di area Solo ini. Terima kasih untuk Youngster ataupun untuk Madiana Solo setelah sudah menyaksikan acara ini. Saya ucapkan selamat berpuasa, kemudian saya ucapkan salam untuk parkir di rumah. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.